Halo semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk yang menonton, khususnya untuk dosen pengampu praktikum farmakognosi di Farmasi Universitas Lampung, Bapak Apoteker Muhammad Iqbal, MSc. Di sini saya Mada Ayu Wardina dengan NPM 19180310005 dari Prodi Farmasi Universitas Lampung angkatan 2019 akan melakukan pemeriksaan secara makroskopis atau organoleptiknya dari tanaman-tanaman berikut ini. Yang pertama adalah temulawak. Nama latinnya Curcuma santoriza Rox. Nah, ini berasal dari famili Zingiberaceae dan yang digunakan dari temulawak ini adalah bagian rimpangnya. Manfaat dari temulawak ini yaitu sebagai kolagok dan antispasmodika. Nah, bentuk dari temulawak ini berupa irisan rimpang, keping tipis, bentuknya bulat atau agak jorong, ringan, keras dan mudah patah. Permukaan luarnya juga berkerut. Bidang irisannya melengkung, tidak beraturan, tidak rata, dan sering dengan tonjolan melingkar pada batas antara korteks dengan silinder pusat. Korteksnya sempit dan bekas patahan berdebu. Nah, warna dari temulawak ini yaitu kuning coklat atau coklat kekuningan. Dan baunya juga khas aromatik dan rasanya itu tajam dan pahit. Selanjutnya itu ada Simplicia kunyit. Nah, kunyit ini sendiri nama latinnya Curcuma domestic Val. Berasal dari famili Zingiberaceae. Bagian yang digunakan dari kunyit ini yaitu bagian rimpang kunyitnya. Manfaat dari kunyit ini sendiri yaitu sebagai carminativa, sebagai anti diare, kolagoga, dan skabisidia. Bentuk dari kunyit ini yaitu misan melintang rimpang, ringan, rapuh, bentuknya hampir bulat sampai bulat panjang, kadang-kadang bercabang, umumnya melengkung, tidak terdapat pangkal upi daun dan pangkal akar. Permukaan luarnya juga kasar dan terdapat berkas ruas-ruas. Permukaan dalamnya dengan batas korteks dan silinder pusat yang jelas, bekas patahan agak rata, berdebu, berbentuk memanjang dan bercabang. Nah, warna dari kunyit ini sendiri warnanya kuning jingga. Kelihatan ya? Nah, kelihatan kan? Kuning jingga. Baunya juga bau khas kunyit itu sendiri dan rasanya pahit agak pedas. Dan lama-kelamaan menimbulkan rasa yang tebal. Nah, selanjutnya itu ada lengkuas. Nama latinnya Alpina gelanga L. Wild. Ini berasal dari famili Zingiberaceae juga. Yang digunakan dari bagian lengkuas ini itu rimpang lengkuasnya. Dan manfaat dari lengkuas ini sendiri yaitu sebagai bumbu, carminativa, dan sebagai antifungi. Nah, gimana sih organoleptisnya? Jadi bentuk dari lengkuas ini dia berupa irisan, membujur, permukaannya tidak rata, terdiri atas dua lapisan, lapisan luar kaku dan lapisan kasar. Lapisan dalamnya tampak serat-serat kasar. Terdapat pembatas di lapisan dalam patahan rimpang berserat. Nah, warna dari lengkuas ini sendiri yaitu luarnya merah. Ini luarnya merah dan kecoklatan. Lapisan dalamnya sendiri itu putih kekuningan atau putih kecoklatan. Nih ya, kelihatan putih kecoklatan. Terus bau dari lengkuas ini sendiri bau khas lengkuas dan rasanya juga agak pedas. Nah, selanjutnya itu ada jahe. Jahe ini nama latinnya Zingiber officinale dari famili Zingiberaceae juga. Nah, bagian yang digunakan jahe ini itu bagian rimpangnya. Jahe ini juga berfungsi memiliki khasiat yaitu sebagai stimulansia, diaforetika, dan carminativa. Bentuk dari jahe ini sendiri yaitu irisan rimpang, agak pipih, bentuknya lonjong,
ada juga yang bulat telur, dan pada setiap cabang terdapat parut melengkung, seperti ini. Setiap irisan terbagi menjadi 3 bagian, ada lapisan luar paling kasar, lapisan sebelah dalam itu halus, dan terdapat pembatas di antara lapisan luar dan dalam ini, itu bekas patahan pendek dan berserat menonjol. Warna dari jahe ini sendiri, lapisan luarnya itu berwarna coklat kekuningan, dan lapisan dalamnya berwarna putih kekuningan juga. Terdapat warna kebiruan pada bagian serat, dan baunya juga bau khas jahe. Rasanya pedas. Nah, yang selanjutnya itu ada ginseng. Ginseng ini nama latinnya Panax ginseng dari famili Araliaceae. Bagian yang digunakan dari ginseng ini sendiri yaitu bagian akarnya. Nah, manfaat dari ginseng ini banyak banget loh. Salah satunya yaitu sebagai tonikum. Bentuk dari ginseng ini sendiri yaitu ada bentuknya silindris, panjangnya itu sekitar 2,5 cm sampai 20 cm, diameternya sekitar 0,5 cm sampai 3 cm, dan ditumbuhi seperti akar halus di ujung-ujungnya. Nah, warna dari ginseng ini sendiri yaitu putih keabu-abuan sampai kekuningan. Baunya juga khas dan rasanya sedikit manis dan agak pahit. Untuk selanjutnya itu ada kulit kayu manis. Kulit kayu manis ini sendiri nama latinnya Cinnamomum zeylanicum dari famili Lauraceae. Nah, manfaat dari kulit kayu manis ini yaitu sebagai carminativa, menghangatkan lambung, dan dicampur dengan distringensia lainnya untuk obat mencret. Nah, bagian yang digunakan dari kulit kayu manis ini yaitu kulit bagian dalam batangnya. Nah, bentuk dari kulit kayu manis ini sendiri, kulit batangnya itu menggulung seperti ini, kayak astor ya. Terus membujur, tebal, pipih, atau berupa berkas yang terdiri atas tumpukan beberapa potong kulit yang tergulung membujur. Permukaan luarnya ini nggak bergabus, berwarna coklat kekuningan atau coklat sampai coklat kemerahan. Nah, baunya sendiri itu baunya khas dan rasanya itu sedikit manis. Namanya aja kulit kayu manis. Selanjutnya itu ada bawang putih. Nah, bawang putih ini sendiri nama latinnya yaitu Allium sativum, berasal dari famili Liliaceae. Manfaat dari bawang putih ini sendiri yaitu sebagai anti kolesterol. Bentuk dari bawang putih ini yaitu umbi lapis utuh. Dia berkelompok dan setiap kelompok itu terdiri atas beberapa umbi, bagian pangkalnya keras dan seluruh umbi licin. Ujung runcing, setiap umbi dilindungi oleh selaput yang tebal di bagian luar dan selaput tipis di bagian dalam. Gak kelihatan ya? Ini. Nah, untuk warnanya sendiri, warnanya putih. Dan baunya juga khas dan rasanya agak pahit dan agak pedas. Untuk yang selanjutnya itu ada sambiloto. Sambiloto ini nama latinnya Andrographis paniculatanis dari famili Acanthaceae. Nah, bagian yang digunakan dari sambiloto ini sendiri yaitu bagian ranting berdaunnya. Sambiloto ini memiliki manfaat sebagai tonikum, antipiretika, dan diuretika. Bentuk dari sambiloto ini yaitu batang, daun, bunga, buah, dan biji, serta batangnya itu tidak berambut, persegi 4, daunnya berupa lembaran melekuk, bentuk lonjong sampai lancet, rapuh tipis, dan gak berambut. Warnanya itu berwarna hijau tua atau hijau kecoklatan. Nih. Kelihatan ya, tuh hijau tua atau hijau kecoklatan. Nah, untuk baunya sendiri tidak berbau dan rasanya itu sangat pahit. Selanjutnya itu ada daun sirih. Nah, daun sirih ini sendiri nama latinnya Piper betel L dari famili Pipercaceae. Bagian yang digunakan dari daun sirih ini udah pasti daunnya.
Terus, daun sirih ini punya manfaat sebagai anti sariawan, anti batuk, dan juga antiseptik. Pernah lihat kan antiseptik seperti pembersih kewanitaan dari daun sirih? Nah, bentuk dari daun sirih ini sendiri yaitu helaian daunnya berbentuk bulat, bulat telur sampai lonjong. Pangkalnya ini berbentuk jantung atau agak bulat. Sedikit berlekuk, dan tepi daun ini rata agak menggulung, ujung runcing sampai meruncing, dan permukaan bawahnya kasar atau kusam. Nah, warna dari daun sirih ini sendiri warnanya itu kecoklatan, dan baunya itu khas dan rasanya juga pedas. Terakhir itu ada kumis kucing. Nah, daun kumis kucing ini sendiri nama latinnya Orthosiphon stamineus, dan familinya yaitu Lamiaceae, dan memiliki manfaat sebagai diuretika. Bentuk dari kumis kucing ini sendiri yaitu helaian daun rapuh, bentuknya bulat telur, lonjong, belah ketupat, memanjang, atau bentuk lidah tombak, pangkal membulat sampai runcing. Nah, warna dari daun kumis kucing ini sendiri yaitu warnanya hijau kecoklatan, tidak berbau, dan rasanya agak pahit. Nah, udah pada tahu kan organoleptis dari Simplicia yang Ayu sebutin tadi? Sampai di sini aja video Ayu. Dadah!